Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Hafid. Hari ini saya akan membahas tentang sastra populer. Nah, untuk mempermudahnya nanti kita akan membuat beberapa bagian sastra populer, jadi biar lebih mudah nih kalian memahaminya juga, supaya penjelasan saya lebih jelas. Nah, untuk itu kita mulai dari pengenalan sastra populer dulu. Setelah itu ada sastra populer menurut ahli, ada karakteristik sastra populer menurut para ahli, terus jenis sastra populer, beda sastra populer dan sastra serius, dan contoh karya sastra populer tentunya. Nah, sebelumnya pernah nggak sih kalian mendengar sastra populer meski belum mengetahui secara detail apa itu sastra populer? Aku yakin sih kalian pernah membaca atau bahkan melihat sastra populer tersebut. Sebelum membahas sastra populer lebih dalam, kita harus memahami bahwa karya sastra di Indonesia itu banyak jenisnya. Selama ini karya sastra sedikit banyaknya mempengaruhi cara pandang kita dalam berbagai aspek kehidupan. Artinya, sadar atau tidak sadar, dalam karya sastra juga mempengaruhi bagi pemikiran kita. Hal ini juga berlaku pada karya sastra populer yang mempengaruhi pemikiran modern. Sebagai produk budaya populer, tentu saja karya sastra ini banyak diminati oleh masyarakat luas. Karya sastra atau cerita yang disajikan biasanya memang dekat atau lekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari, yang kemudian menjadi salah satu daya tarik dari karya sastra populer. Nah, sehingga nih tidak perlu bersusah payah untuk menginterpretasikan apa yang terkandung dalam cerita sastra populer. Cerita yang disajikan biasanya beragam, terus biasanya tuh mudah ditebak, terus ketegangan atau konflik di dalam cerita tersebut menjadi aspek utama dalam cerita, sehingga pembaca akan semakin penasaran tentunya. Nah, melanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi apa sih sastra populer menurut para ahli. Nah, kali ini aku akan menyampaikan beberapa ahli. Kita ambil contoh dua aja ya, menurut Clifford Geertz sama Victor Nyenbroek. Nah, jadi sastra populer menurut Clifford Geertz ini adalah sastra populer merupakan turunan dari istilah kebudayaan masa yang terdapat di dalam pengkategorian kebudayaan menjadi kebudayaan elit, adiluhung yang tinggi atau high culture, dan kebudayaan mas rendah atau mass culture. Nah, kalau menurut Victor Brook ini beda lagi nih. Victor Brook mengungkapkan bahwa perkembangan sastra populer di Inggris itu dimulai pada abad 19. Nah, ia mendefinisikan sastra populer sebagai what the unsculpted reader has caution for pleasure. Dengan demikian, menurut sastra merupakan bacaan para pembaca dari kalangan biasa untuk hiburan. Jadi, menurut Victor Nyenbroek ini, sastra populer itu adalah bahan bacaan dari kalangan biasa yang digunakan hanya untuk hiburan semata. Nah, kita melanjut ke sesi selanjutnya, yaitu karakteristik sastra populer ya teman-teman. Jadi karakteristik sastra populer itu untuk membedakan karya sastra populer dengan sastra yang lainnya kan tentunya kan ada karakteristik yang menjadi pembeda ya. Apalagi dengan sastra serius lah, misalnya karakteristiknya itu pembedanya itu dapat diciri-cirikan seperti berikut ya teman-teman. Secara umum itu karakteristik sastra populer adalah yang pertama itu dari aspek pembacanya. Nah, aspek membaca ini, sastra populer ini terjadi pada masa dan penggemarnya saat itu. Jadi aspek membaca sastra populer itu biasanya ada masanya nih teman-teman, dan penggemarnya pada saat itu. Yang kedua adalah intensitas penyajian dan pemilihan persoalan atau tema, yaitu pemilihan tema sastra ini menampilkan masalah-masalah secara ringan dan hanya menyajikan rekaman kehidupan tokoh yang ditulis, sehingga tidak ditulis secara mendalam karena fungsinya untuk menghibur. Nah, fungsi seperti yang ketiga adalah fungsinya. Fungsi dari sastra populer tersebut sudah disebutkan bahwa sastra jenis ini sebagai hiburan untuk menghilangkan kejenuhan semata. Yang keempat adalah fungsi dari struktur. Struktur ini adalah struktur yang terbentuk pada sastra populer dan sastra hiburan. Ini menekankan pada plot yang menampilkan tokoh hanya dari segi emosi asli, dan sastra ini seolah memindahkan bahasa lisan menjadi bahasa tulis sehingga bisa dibaca. Nah, selanjutnya adalah yang kelima, yaitu sifat dari sastra populer. Sifat dari sastra populer ini biasanya tergolong klise.
atau sering diulang-ulang nih teman-teman, karena tujuannya untuk mengabdi atau menuruti selera pembaca atau hanya untuk memenuhi target pasar saja. Dan pastinya sifatnya komersil ya teman-teman ya. Jadi sifat karya sastra populer itu memenuhi selera pembaca, terus target untuk komersil. Nah, yang selanjutnya adalah yang keenam itu situasional. Dalam karya sastra populer ini terkenal dengan populernya hanya sementara saja, hanya waktu itu saja, ada tenggang waktunya. Ketika ada karya baru yang muncul lebih menarik, maka sastra populer sebelumnya akan tenggelam dan dilupakan. Nah, selanjutnya juga yang khas dari karya sastra populer ini adalah yang ketujuh itu banyak dikritik teman-teman. Jadi yang dimaksud banyak dikritik ini bisa kritik baik, bisa kritik negatif, yang tentunya untuk menaikkan popularitas dari karya sastra populer tersebut. Nah, selanjutnya adalah yang tidak dalam karya sastra populer itu yang kedelapan adalah kontemporer. Jadi karena sifatnya menghibur ini, biasanya karya sastra ini terbangun dari berbagai perpaduan unsur gaya penulisan dalam sebuah karya sastra. Biasanya paduan penulisan bisa memadukan unsur klasik dan unsur modern. Nah, lalu bagaimana sih ciri-ciri sastra menurut para ahli? Nah, menurut Budi Dharma, tokoh dalam karya sastra populer ialah biasanya itu cantik, memiliki latar belakang keluarga yang mapan atau bahkan kaya raya. Terus tokohnya itu dicintai, dikagumi banyak orang. Terus di dalam cerita tersebut mampu mengatasi segala macam dengan mudah dengan berbagai cara. Jadi ada aja gimana cara nyelesainnya. Nah, terus pembaca akan dipancing nih buat melakukan identifikasi diri seolah dirinya itu merupakan tokoh itu sendiri. Jadi si pembaca atau penonton tadi akan diidentifikasi bahwa oh itu tuh saya gitu. Ya pelakunya, tokoh utamanya itu saya gitu. Jadi untuk memancing tadi seolah-olah merubah psikologi si pembaca atau penonton itu sebagai tokoh utama dalam dalam cerita karya sastra populer tersebut. Nah, menurut Jakob Sumarjo, kalau dari sifat sastra populer itu bersifat romantis sentimental. Yang kedua itu memiliki judul sensasional. Yang keempat itu temanya berkisaran di tema cinta, rumah tangga. Terus dialognya ya bersifat kontemporer. Terus latar berupa keluarga, kampus, tempat hiburan. Terus kalau menurut Joko Sumarjo ini memiliki pertakan spektakuler dan eksplosif. Jadi biasanya juga dalam karya sastra populer ini menurut Jacob itu happy ending nih teman-teman, atau sad ending yang cenderung tragis. Jadi kalau biasanya happy ending, kalaupun sad ending ya udah berakhirnya udah berarti tragis gitu. Nah, sekarang kita tadi kan kita udah mempelajari karakteristiknya apa, cirinya apa, menurut ahli bagaimana. Nah, perlu diketahui teman-teman bahwa sastra populer itu banyak banget jenisnya nih teman-teman. Nah, dari beberapa jenis ini adalah jenis sastra populer adalah ada puisi, ada prosa atau fiksi, ada novel, ada roman, dan cerita pendek atau cerpen. Yang terakhir itu ada drama teman-teman. Jadi udah paham lah teman-teman ya pastinya ya apa saja jenis-jenis karya sastra populer. Nah, lalu muncul perbedaan kan. Lalu apa sih bedanya tentang karya sastra populer sama karya sastra serius? Nah, setelah teman-teman memahami pengertian berbagai jenis sastra populer, berikut saya jelaskan perbedaan antara sastra populer dengan sastra serius. Sastra populer atau sastra hiburan merupakan bacaan yang bersifat menghibur dan populer pada masanya karena disusun dan mempertimbangkan selera pasar. Ukuran kuantitas menjadi tolak ukur keberhasilan pemasaran buku dari sastra populer karena memang sifatnya yang komersil tadi atau dijadikan dagangan. Sastra populer juga memiliki sifat yang mudah dibaca dan dipahami karena hanya menyimpan jalan cerita semata sehingga yang terlibat hanya masalah itu saja. Sementara itu sastra serius bersifat tetap dan tidak mudah dilupakan. Artinya, sastra serius ini memang selalu diingat sepanjang masa. Sastra serius juga tidak bersifat stereotip sehingga memiliki unsur pembaruan. Sastra serius ini memiliki yang
memiliki isi yang lebih berbobot nih teman-teman, sehingga diperlukan konsentrasi yang baik dan tinggi serta kemauan pada pembaca untuk dapat mencerna isi dalam ceritanya. Masalah yang disampaikan di dalam sastra serius ini akan terus diungkap sampai hakikat kehidupan yang bersifat universal. Sastra serius biasanya akan mengajak pembaca untuk dapat merenungi secara mendalam bagaimana pokok persoalan yang akan disampaikan. Nah, kita udah bahas banyak banget nih teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana apa sih contoh karya sastra populer. Dari tadi kan kita bahas apa sastra populer, karakteristik sastra populer. Nah, kali ini kita akan mencontohkan karya-karya sastra populer biar teman-teman dan saya juga bisa belajar lebih dalam lagi. Nah, kalau dari tadi kan ada jenis karya sastra populer kan ada puisi, prosa, novel, roman, cerpen, dan drama. Nah, dari puisi tersebut kalau teman-teman pasti udah pernah baca ya puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Darmono. Itu salah satu bentuk karya sastra populer. Nah, untuk prosa itu ada Hikayat Hang Tuah, Kancil Mencuri Timun, ya cerita-cerita rakyat. Terus untuk novelnya yang terkenal sekali dan bahkan kemarin difilmkan juga ya teman-teman, novel Bumi Manusia yang tidak lain tidak bukan karya Lord Pramudia Anantatur, terus Laskar Pelangi karya Andrea Hirata, bahkan yang kemarin itu lagi rame banget Layangan Putus ya teman-teman. Nah, di roman juga di roman itu contohnya apa sih? Itu seperti Tenggelamnya Kapal Van der Wijk karya Haji Abdul Malik Karim Marul atau Hamka. Setelah itu di cerpen itu adanya Robohnya Surau Kami karya Nafis. Terus di drama Bila Malam Bertambah Malam karya Putu Wijaya. Nah, berikut penyampaian materi dari saya tentang pengenalan karya sastra populer. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Apabila ada banyak kata yang salah dari saya, mohon dimaafkan karena saya hanyalah manusia biasa. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.